Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ethereum dan juga saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi atau simulasi dari Ethereum itu bekerja dan juga mesin apa yang digunakan oleh Ethereum ini dan sistem operasi apa yang bisa digunakan, cara menginstalnya, dan lain-lain. Berikut proses penjelasannya. Kita masuk di bagian sertifikat pelatihan blockchain bagian Ethereum. Nah, tujuannya ini yang pertama kita bisa memahami, mendeskripsikan Ethereum dan juga bagaimana konsepnya, dan juga kita diajarkan menginstal Get dan Ganache untuk di komputer masing-masing, dan juga kita menggunakan use MetaMask dan juga menghubungkannya ke Ganache, menginstal dan menggunakan Miss Wallet. Nah, baik, kita langsung masuk di konsep dan Ethereum. Apa itu? Nah, Ethereum adalah decentralized platform atau platform decentralized yang bekerja sama, yang kontrak pintar tanpa menggunakan downtime, fraud, and third party interference, and also dan juga kriptorensinya ini dipanggil dengan Ether. Nah, Ether ini berhubungan dengan currency issuance, DAO, dan juga smart contract. Itulah Ethereum. Nah, fitur dari Ethereum ini yang pertama itu secure, yang dimana dia melindungi seluruh data-data dari Ethereum tersebut. Nah, dan juga dia memiliki community support, yang dimana mereka agar Ethereum ini tetap berjalan dengan baik dan juga corporate friendly, kita beroperasi. Nah, yang keempat itu asset issuance. Kita tunggu saja gambarnya. Dan juga Ethereum ini cepat dalam menjalankannya atau dalam menggunakannya, dan juga tanpa adanya sensor atau unsensor. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, penjelasan tentang Ether. Nah, Ether ini adalah elemen yang membutuhkan operasi dari platform Ethereum, dan juga insurance ini mendevelop tulisan error, dan juga crypto fuel untuk Ethereum ini jaringannya bekerja. Oke, nah, Bitcoin versus Ether. Nah, dari kedua mata uang jenis ini memiliki perbedaan. Yang pertama itu Bitcoin itu menggunakan algoritma SHA-256. Kalau Ether itu menggunakan ETAS algoritma. Nah, ini untuk perbedaan pertama, kita skip saja. Dan kedua itu Bitcoin menggunakan dia memiliki pembelian dan penawaran yang sangat bagus, dan juga Ether bisa digunakan untuk membuat decentralized aplikasi dan terdesentralisasi. Dan juga Bitcoin itu $3.500 pada momen saatnya
munculkan, dan sedangkan Ether itu 100 at the moment. Dan juga sebuah currency ini terbuat untuk menyaingi gold dan juga fiat currency. Dia tokennya ini dibuat untuk fasilitas smart contract, dan transaksi dari Bitcoin ini sangat cepat, membutuhkan per menit, sedangkan Ether ini transaksinya itu membutuhkan per detik. Itu untuk perbandingan Bitcoin dan Ether. Kita next saja. Nah, kita masuk di bagian virtual machine Ethereum. Nah, yang pertama itu Ethereum Wallet, yang dimana bisa juga disebut dengan untuk mengamankan koin wallet Ethereum kita. Bisa saya di hardware wallet, mobile wallet, desktop wallet, dan juga paper wallet. Ini terbagi menjadi beberapa bagian untuk walletnya. Bisa saja keempat tadi. Nah, EVM ini adalah mesin yang memilih untuk mengeksekusi kode translasi. Nah, smart contract ini dikompil menjadi byte kode. Ethereum memunculkan programnya sendiri as the EVM byte code. Jadi the Ethereum Virtual Machine menggunakan instruksi yang dipanggil opcodes untuk mengeksekusi tugas yang spesifik. Pertama itu ada user, kita langsung paste 5 Ethereum dan juga datanya ini ke mesin EVM-nya, dan nilainya ini dimasukkan ke wallet dan distribusikan ke jaringan. Nah, jaringannya ini mentransfer lagi nilainya ke wallet, dan juga walletnya ini mentransferkan ke data, jadi saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk bahasa Ethereum ini menjalin kontrak untuk mengcompile EVM bytecode dan juga deploy untuk Ethereum blockchain untuk eksekusi. Nah, jadi di sini berperan penting dari Solidity dan juga Ethereum. Dan juga ada LLL, bahasa LLL, Viper, Serpent, Mutant, dan juga Julia. Oke. Kita lanjut di bagian tipe akun dari Ethereum. Nah, external akun EOA, yang dimana akunnya ini dikontrol oleh kunci privasi, yang dimana ability-nya ini untuk mengirimkan Ether dan pesan dari akun, yang dimana pertama ites and Ether balance, dan juga mengirimkan transaksi, dan juga dikontrol dari private key-nya, dan juga tidak ada cancel data. Dan juga untuk smart contract-nya ini adalah kode running untuk top of the blockchain. Nah, ini tujuannya untuk node untuk menerima node, sehingga mereka bisa menginteraksi satu sama lain, yang dimana saat kita bisa lihat di sini dari poin 1 sampai 4, yang dimana poin pertama itu Ether balance dan juga mengasosiasi kode, dan juga trigger atau melakukan transaksi, dan juga keempat itu untuk bagian terakhir, dan juga is the simple form desentralisasi. Begini adalah gambarnya, yang dimana dia juga memiliki high security dan juga mengeliminasi untuk pihak ketiga, dan juga otomatis providernya ini diterima, dan juga menggunakan obligasi yang legal untuk diproses. Dan karakteristik dari smart contract ini, yang pertama self verifying dan self executing, yang dimana dia akan
memverifikasi sendiri dan juga mengeksekusi sendiri untuk kontraknya ini, dan juga jumlahnya ini disimpan dan juga temper resistant. Nah, proses dari smart contract ini kita lihat gambarnya. Mungkin kita kasih cepat. Yang pertama, sebuah opsional kontrak di antara kedua penulis kode di dalam blockchain. Nah, setiap individu ini involved are anonymous atau tidak dikenal, but the contract is made through the public ledger, yang dimana dia menggunakan kontak satu sama lain agar bisa saling berkomunikasi, yang dimana kedua ini trigger event like ekspirasi date. Bentar, saya jelaskan dulu. Nah, di sini trigger event like an expire date atau masa berlakunya ini hangus, atau strike price is hit, dan juga kontraknya ini dieksekusi sendiri untuk kode termnya. Dan regulasi bisa digunakan blockchain untuk memahami aktivitas di market ketika sedang maintenance atau sedang maintenance itu sedang diperbaiki lah setiap privasi of an individual position atau posisi per individu. Baik, kita langsung lanjut. Kita masuk pada contoh smart contract. Yang pertama bisa kita lihat contohnya di sini dalam menjual rumah. Kontraknya di sini membeli kepada sellernya dan kontraknya ini diterima asetnya. Kontraknya ini distribusi juga dengan asetnya yang dimana dibeli oleh pembeli. Dan juga settlement is otomatis di landed owner is undisputed. IOA versus smart contract, dimana mereka ini memiliki perbedaan, yang dimana di sini on accounts, external on account, sementara smart contract akunnya ini berisi kode-kode. Di sini dia berisi private key. Maksudnya di sini akan jalan. Yang pertama itu, dan juga balance, kode-kodenya ini berjalan. Dan juga memiliki kode khas setiap barisnya. Setiap kolom atau baris. Nah, dan juga storage root-nya ini berbeda. Integer keys to the RLP encoded 256-bit integer values. This tree encodes the hash of the storage contents of this account and is empty by default. That was all about the Ethereum concepts and accounts. Let's understand the process of mining now. Ethereum mining. Di bagian Ethereum mining. Ethereum mining. Ethereum makes use of proof-of-work mechanism to ensure security. The algorithm used in Ethereum is called Ethash. Yang di algoritma ini yang digunakan itu Ethash. Oke, kita lanjut. Saya buat videonya. Yang pertama, satu Ethash, Bob dan Alice ini attempts to send Alice satu Ethereum. Nah, Bob dan Alice ini transaksi mengcombine seluruh akurasi dari last block atau blok terakhir. Nah, penambangnya ini akan memvalidasi bloknya ini dengan instruksi baru, dan juga minernya ini
membuat blok baru sebagai reward untuk itu. Dan juga Alice ini mendapatkan 1 Ethereum dari proses transaksi ini yang sudah divalidasi. Oke, jadi persamaannya itu 22. Dari 3 dia kirimkan ke 1 jadi 2. Transaksinya ini menggunakan tuh ini kita bisa lihat from dan juga value nya 10 Ether. Dan previous state-nya ini dari 920 Ethereum dan juga 30 Ethereum dia akan mengirimkan 930 Ethereum dan juga akan dipotong jadi 10 Ethereum dari proses transaksinya. Dan state storage-nya di sini assemble into a state tree that is linked to the account and the block. The Ethereum include atau termasuk dari semua state itu bagian dari root that store. The root as of the hash tree which merepresentasi di system state when the block was created. Yang dimana bloknya ini setiap kali blok dihasilkan. Nah, setiap blok ini akan terus bertambah dan juga nodenya ini akan terus bertambah seiring waktu. Jadi dia akan saling menghubungkan satu sama lain. Begitu juga dengan setiap blok ini telah dibuat atau baru dibuat. Itu adalah Ethereum mining tadi. Nah, kita masuk di ekosistem Ethereum ini. Nah, alat tipe dari Ethereum ini Geth, yang pertama menggunakan Geth, Ganache, Parity, MetaMask, Miss Wallet, Swarm, IPFS, dan juga Whisper. Nah, ini bisa kita gunakan tools untuk Ethereum. Nah, Geth ini adalah multi-purpose command line tool that runs an Ethereum node implemented in Go, yang dimana dia ini berupa tools command line yang bisa menjalankan Ethereum nodenya ini yang diimplementasikan dalam Go. Nah, ini bisa kita lihat what is Go Ethereum, how can I use it. Cara menggunakannya itu bisa dalam iOS dan juga bisa dalam Android. Dan nah, ini untuk Ganache CLI ini cepat dan customizable blockchain, yang dimana emulator yang yang memungkinkan untuk memanggil blockchain tanpa kita running untuk Ethereum nodenya. Nah, di sini kita bisa lihat transaksinya miningnya ini instan, no transaction cost, tidak ada biaya transaksi dikeluarkan, dan juga akunnya ini di recycle, reset, dan di instansi gas price-nya and miningnya ini bisa dimodifikasi, dan GUI-nya ini bisa memberikan interview yang sangat bagus lagi. Dan juga parity ini cepat. Untuk parity ini cepat, ringan, dan juga banyak Ethereum ini digunakan. Nah, parity is written in Rust language. Parity ini ditulis dengan Rust language, dan juga Ethereum client-nya ini diintegrasi melalui web browsernya kita sendiri. Dan juga Parity ini serves an Ethereum GUI browsernya. Nah, Parity ini juga provides access to a diverse merchant. Nah, untuk MetaMask ini bisa digunakan di Google Chrome atau digunakan untuk diizinkan melalui pengguna untuk menerima dan mengirim transaksi, dan juga fetch data ke blockchain. Bisa kita lihat sini gambarnya. Untuk MetaMask akunnya ini dari Parity ini kita bisa lihat untuk jaringan Ethereum blockchain-nya.
dari Get, Parity Get dan bisa diakses dari Chrome browser dan MetaBlast plugin, dan juga ini kita bisa lihat ini adalah cara kerjanya dari MetaMask akun ini. Dan juga Miss Wallet sebuah interface end user yang dimana Ethereum ini mendevelop untuk browser dan juga menggunakan dApps. Dan Miss ini official dari Ethereum Wallet dan juga didevelop dan distribusi oleh tim yang dimana timnya ini responsible di manajemen Ethereum ecosystem, dan di developernya ini dan digunakan oleh developer yang dimana pembuatnya deploy dan juga menggunakan use smart contracts. Dan juga Miss Wallet ini terdiri dari sending, mengirim dan menerima transaksi, storing Ether atau menjual Ether, creating multi signature wallets atau multi banyak dompet kita bisa buat. Nah, cara demonya ini di sini orang yang sini akan mensimulasikan bagaimana cara mendownloadnya. Pertama kita ketik get Ethereum. What is go Ethereum? Nah, sini kita lihat di sini dia menjelaskan bagaimana menggunakan Ethereum itu. Dia pergi ke GitHub. Nah, di sini menjelaskan seluruh tentang Get itu sendiri. Bagaimana menjalankan Get, nodenya bagaimana, konfigurasinya seperti apa, dan juga bagaimana kita menjalankan sebuah room privasi untuk menambang. Nah, di sini ada dia sudah mengetik install dan downloads. Oke. Ini untuk sistem operasinya yang dia pilih itu bisa Linux. Di sini macOS juga tersedia, ya iOS, Android, dan juga Windows. Nah, di sini sudah running di bagian Ubuntu. Di sini dia akan tulis apt strip get install software get properties common sudo untuk passwordnya ini untuk sublayer. Nah, iya, dia tekan yes. Sudah add apt repository.
Nah, ini adalah komen lainnya. Comment not found. Let's get the information about what updated versions of packages are available by running sudo apt-get update. Be patient because this will take time. Get update. Oke, lagi ditunggu. All right. It is updated and fetched the latest Dan packages. sudah diupdate. Let's now install Ethereum by executing sudo apt-get install Ethereum. Nah, di sini The installation adalah starts. untuk menginstal Wait for some time while the Ethereum gets installed. Ethereum. Yes. Di sini dia sedang menginstal Ethereum-nya. All right. That's how you can install Geth in your system. Let me give you a quick recap of the steps I had followed. Kitnya di 1. dalam sistemnya ini. Sudo apt-get install software properties Dan dia sudah common. menginstal sudo dari 2. untuk Sudo bagian add softwarenya apt atau repository y ppa Ethereum / Ethereum. dan juga 3. dia bisa Sudo komen apt-get Ethereum. update. 4. Sudo apt-get install Ethereum. Nah, dia di sini sedang Let me also menjelaskan show you the komen steps to download Geth on your Windows lain. Ini machine. adalah Step langkah-langkah 1. dalam Go to mendownloadnya. Pertama itu kita harus membuka /geth https get ethereum or download 1,18 for Windows. Nah, ini untuk versi mungkin yang sebelumnya. Kalau mungkin versi sekarang itu terupdate. Terus step keduanya ini kita run file exe-nya ini dan klik saya setuju. Nah, kita pilih keduanya dari get dan juga development tools dan klik selanjutnya specify destinasi folder get instalasi dan juga klik install. Cek progres instalasinya dan tekan kalau sudah finish dan juga open command prompt-nya jikalau sudah selesai diinstal. Nah, cara demo instalasi Ganache. Di sini dia akan mengetik link untuk Ganache Travel Framework. Nah, dia akan masuk. Nah, di bagian ini kita akan memilih untuk bagian Ganache untuk blockchain. Nah, fokusnya itu kita di blockchain.
kita lihat dia di sini untuk membaca bagaimana cara menggunakan blok Ganache ini. Di sini dia ada penjelasannya, blockchain log output. Nah, ini untuk download Windows-nya, dan juga tersedia untuk yang lain. Kita clear dulu, clear command prompt-nya atau dihapus. Nah, cari ke bawah GitHub repo. Ini untuk mendownload dari website. Keluar. Nah, ini untuk versi Linux ini. Ini untuk sistem operasi lainnya. Oke, lagi mendownload, ditunggu saja. Oke, setelah sudah terdownload, tekan download dan juga kita tekan yes untuk menginstal Ganache ini. Nah, install. Kita permisi dulu untuk mengeksekusi program ini, file programnya, agar bisa diinstal. Yes. Nah, dia sini menekan dan mematikan tombol. Nah, sudah tertampil untuk aplikasi Ganache-nya. Nah, ini di bagian menu akun, blog, di sini transaksi dan juga lognya. Nah, di bagian ini Open Truffle Framework website. Click Learn More from Ganache. Click Download Ubuntu button. Select Ganache Applemosh. Give permission to the image file. Click Continue. Oke. Ini untuk proses bagaimana cara menginstal Ganache di Linux. Oke, di sini dia tidak menjelaskan. Go to https:// Nah, itu tadi dia penjelasan. You can download and install Ganache on Windows system by following these steps. Step 1. Ini adalah Go to langkah-langkahnya. https:// Masuk ke link sudah tertera Truffle Framework. Dan langsung klik download, run filenya, dan klik next, dan spesifikasi destinasi folder get instalasi, dan juga klik install. Perhatikan installnya dari progresnya dan klik finish jika sudah selesai. Nah, Ganache emulator ini akan terbuka dengan sendirinya. Baiklah, kita masuk di bagian demo 3, transferring ethers using MetaMask. Kita transfer Ethereum ini menggunakan MetaMask. Nah, di sini ada penjelasannya, kita dengar saja. Click on the first link that appears. The web page appears. You can scroll down and explore to find out how it works. You can then click on Get Chrome Extension.
it will direct you to the Chrome Web Store. Click Add to Chrome button, then select Add Extension. There, you see, it gets added to the Chrome. Now, I'll just click Continue. Here, I create a new password and click Create button. Untuk walletnya, Click Next, next, accept the terms of use and the privacy note, and click on Accept. accept. Read the phishing warning and accept it. Nah, download. Now just click here to reveal the secret code and click Next. Please note down the secret code as it will be useful in further steps. Ini untuk apa ya? Secret kodenya. Now create an account, say account 1. Log into the account. You'll see the balance is 0. Nah, di situ kita lihat totalnya itu masih 0 Ethereum. Now open Ganache and copy the private key to any one account to link it with MetaMask. Ya, atau menghubungkan. Click on the key symbol on the right corner to get the private key of the account. Private key-nya. Once this is done, Kita copy, kita klik. click on Setting in Ganache and change the port number to 8545 and restart Ganache. Restart. Go back to MetaMask Nah, kita masuk di MetaMask lagi to create new account, untuk membuat akunnya. for example, account 2. Use the primary key you got from Ganache to create the account. Paste the private key here that was copied from the Ganache account so that Ganache is linked with MetaMask and the same account in Ganache can be used in MetaMask. Sudah terhubung dari MetaMask. Oops, I forgot to change the network to localhost. Nah, There. cek ke localhost. You Nah, see, now it shows the balance dia of akan 100 ETH. munculkan Now try sending some ethers between accounts. Ethereum. Here I have 3 accounts, so I'm going to send some ethers from account 3 to account 1. Let's Nah, select the bisa address of kita account 1 in the transfer dari To section. akun 3 ke akun 1. Nah, kita lihat. And I'd enter, let's say, 20 ETH in the amount section. Kemudian Then dua click dari- Next. Dia akan Confirm the transaction by clicking Confirm. mentransaksi Ethereum. You now see the transaction from account 3 to account 1. There's a reduction of around 20 ETH in account 3 and an addition of 20 ETH in account 1 that is also reflected in Ganache. Check the log of transaction. This indicates successful transaction of Ether and connection of MetaMask with Ethereum, Ganache. Videonya di tahun 2019. Let's have a quick berarti recap sudah of the steps now. 7 tahun. Step 1. Nah, ini untuk Go to Google step-step. Chrome and search for MetaMask in extensions. Kita klik di Step Google 2. Chrome, Click Get Chrome extension. MetaMask. Step 3. Add MetaMask to Chrome browser. Step 4. Create new password for the Step account keempat, and click kita Create. membuat Click on password Continue. baru. Step 5. Akun Read the dan terms to klik use Create and click on dan Accept. buat selanjutnya. Step 6. Dan kita Read the privacy note and click on terus Accept. kita Step membaca 7. termsnya. Read the phishing warning and click on Accept. Accept, Step 8. accept. Reveal the secret Lalu code kita review and click on kodenya Next. dan klik Next. Step 9. Create an account, say Kita account buat 1. akun, Log di into akun the 1, account. login You see the di balance akunnya, is kita 0. akan Open melihat Ganache and copy the private totalnya key itu to any one berapa. account Dan to link it kita with open MetaMask. Ganache dan Click on the copy key private symbol on the key-nya right corner to untuk get the private menghubungkan key of the ke account. MetaMask. Dan Step kita 10. klik In Ganache, simbolnya click on Setting and di change the bagian port kanan number untuk to private 8545 key di and akun restart Ganache. Ganache. Seperti Step contoh 11. tadi, Create di new dalam account. Ganache-nya, For klik example, setting account dan 2. change port Use the number primary key you got from Ganache to create the account so that Ganache is linked with MetaMask and the same account in Ganache can be used in MetaMask. Step 12. You now see that the balance in account 2 is 100 ETH. Try sending some ETH, let's say 20, from account 2 to account 1. Click on Send and confirm. Ke MetaMask tersebut. Dan juga bisa Swarm. melakukan simulasi. Swarm is a platform which supports distributed storage and provides content distribution services.
Nah, It Swarm acts as a native ini base adalah layer service aplikasi of the sebuah Ethereum platform Web3 yang support stack. distribusi, It provides penyimpanan, sufficient dan juga decentralization and redundant storage of desentrasi dan Ethereum records redundancy storage Ethereum untuk distribusi blockchain data yang dimana di dap kode average the underlying Ethereum infrastrukturnya. Files are split into pieces and are stored in the nodes of the network, dan juga accounting protocol is used by the peers untuk Swarm tadi. Nah, untuk IPS atau Interplanetary File System, nah decentralized storage system yang dimana dia directly to Ethereum but can be integrasi with IPFS, terus bisa menyimpan data melalui distribusi tabel hash, dan juga data transfer ini ditransfer di antara dua node di jaringan menggunakan mesin yang sama untuk BitTorrent to the one use BitTorrent. Nah, IPFS ini provides versions file system capable of storing files and tracking versions over time, yang dimana dia akan menyimpan filenya dan juga men-tracking atau menganalisis atau mengikuti jejaknya agar bisa kita lihat. Nah, untuk Whisper ini adalah identity based komunikasi protokol untuk dApps untuk menginteraksi satu sama lain. Swarm protokol ini kita bisa lihat gambarnya ini akan di dApps ini akan bekerja di dApps untuk agar bisa berinteraksi satu sama lain. Itu saja sih penjelasannya. Nah, drawbacks in Whisper, contoh gambarnya di bagian low level API kita dengar bandwidth and is not designed for large data transfers. Ini bukan Third, it has uncertain latency. And lastly, it has no reliable methods for tracing packets. Unreliable for tracing packets. Ethereum frameworks. Dan kita masuk We'll look at two types of Ethereum frameworks. Web3.js. Web3.js is a set of libraries which permit one to interact with a remote or local untuk berinteraksi sebagai remote or local Ethereum nodenya, mengontrol, dan juga key-nya ini mengkoneksikan di antara Ethereum, jaringan Ethereum dan dApp yang allows memungkinkan compile, deploy dan berinteraksi dengan smart contract-nya. Nah, ini fungsi dApp-nya ini yang dimana dia bisa compiling, deploying, interact with the solidarity contracts, dan juga compile solidarity code-nya ini dia bisa compile using standalone source. Dan dApp-nya ini bisa juga menggunakan Web3, generate AB, deploy contract for bytecode, and execute contract function, make RPC request, dan juga local Ethereum, ada XGET, dan untuk berkomunikasi dengan Ethereum, jaringan Ethereum untuk mendeploy dan berinteraksi dengan kontraknya. Kita masuk di .js di mana optimasi yang sangat tinggi, like WebJS utility yang sangat cepat for Ethereum based on WebJS. Nah, dari semua kemungkinan karakternya ini dihapus source code-nya dan kodenya ini dikurangi sebesar 160 kilobyte.
Ethereum Development Environment. Pertama di Remix IDE, Travel, dan juga Embark untuk mendevelopment. Nah, Remix IDE ini sebuah browser, compiler, dan juga IDE memungkinkan user dapat transaksi dan juga membuat Ethereum contract dengan bahasa yang solid. Kontrak source-nya ini di dalam browser fake network jaringan. Ini adalah contohnya Remix IDE yang dimana kontrak your kontrak. Nah, dimana Travel ini juga development environment untuk testing framework dan aset pipeline untuk blockchain menggunakan Ethereum Virtual Machine (EVM). Yang dimana Travel ini kontraknya ini creation developmentnya ini oleh Ringkebay. Nah, Embark ini environmentnya memperbolehkan kita mempermudah develop dan juga deploy desentralisasi aplikasi. Embark ini otomatis deploy untuk kontraknya. Keeps track deploy of contract. Dimana dia akan terus melacak dan juga sangat mudah di manajemen kompleks sistem interdependent contract. Perform test driver development with using JavaScript. Bisa di deploy menggunakan JavaScript, manage different chains like testnet, private net, dan live net. Redeploy lagi, bisa di redeploy. Nah, jaringan Ethereum ini adalah basis desentralisasi konsensus yang dimana peer-to-peer atau saling menghubungkan satu sama lain tanpa adanya perantara. Nah, nodenya ini didefinisikan sebagai device atau program untuk berkomunikasi dengan jaringan Ethereum. Jaringan Ethereum ini seperti wallet fungsinya dan mengizinkan setiap Ethereum. Nah, nodenya mesin learning ini adalah sebuah klien Ethereum digunakan untuk menstore data dan juga mentransfer uang, dimana is formed by yang dimana is formed by communities or one or more nodes. Dan juga di dalam jaringan setiap nodenya ini contains a copy of the blockchain. Setiap di copy lagi di paste gitu. Jadi saling tempuk satu sama lain. Nah, tipe jaringannya di sini pernah ada testnet, mainnet, dan juga private network. Kita masuk di bagian Ethereum di APPS dan di AUOS. Desentralisasi aplikasi ini use or network or trustless protocol atau yang sudah dipercaya protokolnya. Mereka dijalankan sebagai peer-to-peer untuk jaringan komputer, yakni saling menghubungkan satu sama lain tanpa desentral. Nah, application that use on network with trustless protocol. Nah, use Ethereum as development platformnya dan juga menggunakan kriptografi sebagai encode bloknya dan juga not governed by a central server. Dan juga there is no master copy of the APPS. Nah, cara advantage of Ethereum di APPS. Nah, improve stabilitas, dimana dia akan memberikan stabilisasinya, higher reliability, dan juga automatic resiliency exchange through smart contracts, no downtime, dan no third party development. Nah, contoh di APPS ini ada Wayfund, Storage.io, QYC.chain, dan 4G Capital. Decentralized Autonomous Organization atau DAO.
DAO ini adalah organisasi yang menghold aset dan use the voting system untuk distribusi mereka, dan juga desa potensial blockchain revolusi dari umuman dari semua manusia. Dan organisasinya ini dijalankan setiap rules yang disetujui terus konsensus, dan juga open source software capable of modification made its member. Nah, proses of DAO ini country holds and prevent and voting, and a DAO should be created to keep transparansi di dalam pemilihan, dan juga di insurasi PMD predefined condition in the code. People eligible to vote are assigned voting tokens. People start voting, and every vote is processed on the Ethereum blockchain. It ensures transparent. Nah, untuk kayaknya ini kita bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan Ethereum dan konsep dengan konsepnya, cara menginstal Get dan Ganache di dalam komputer kita, cara menggunakan MetaMask dan mengkoneksikannya dengan ke Ganache dan install, dan juga mengoperasikan Ganache. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan materi tadi. Di sini ada esai. Apa itu gas di Ethereum? Biaya untuk menghasilkan sebelum benar. Suatu cara. Oke. Salah. Akun Ethereum mana yang berisi kumpulan aturan yang harus di kontrak pintar. Kita tunggu loadingnya. Atau smart contract berisi seperangkat aturan dan dapat mengubah kewajiban hukum menjadi proses otomatis. Nah, lingkungan mana yang menyebabkan kontrak? Tunggu, sepertinya saya baik ke bahasa Inggris. Harusnya embark sih, submit. Nah, embark. Nah, seperti penjelasannya tadi, embark ini adalah lingkungan pengembangan yang melakukan penyebaran otomatis dan juga melacak kontrak yang telah disebar. Alat Ethereum mana yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi menggunakan Google Chrome? MetaMask. Nah, ada 4 pertanyaan yang saya jawab dan 75% ini benar. Kita lanjutkan. Bonus transfer menggunakan MetaMask. Nah, keterangannya ini Anda adalah karyawan SimpleLearn dan diminta untuk mentransfer 100 Ether dari akun SimpleLearn ke akun pribadi Anda sebagai bagian dari bonus kinerja Anda. Tujuan proyek ini menggunakan MetaMask untuk mendistribusikan bonus kinerja kepada para karyawan domain layanan pendidikan. Tujuan proyek, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan proyek ini. Buat 2 akun, satu akun SimpleLearn dan satu lagi sebagai akun pribadi Anda. Hubungkan keduanya dengan Ganache. Transfer 100 Ethereum dari akun SimpleLearn ke akun Anda. Nah, catatan ini adalah proyek latihan dan tidak termasuk dalam penyelesaian mata kuliah ini. Nah, kita bisa mengklik untuk mengunduh dokumen solusi untuk proyek ini. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tentang Ethereum, bagaimana Ethereum itu bekerja dari proses miningnya, dan bagaimana cara menginstal Ganache dan juga MetaMask, dan bagaimana cara mengoperasikannya dalam mentransfernya. Dan kita bisa lihat juga simulasi tadi itu dalam menerima dan juga mentransfer dari Ethereum tersebut. Nah, baiklah, sekian dari
penjelasan saya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.